Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Rizky dengan NIM 36192130 2018 dari kelas TMK 3A. Di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan saya tentang Arduino. Tentunya tugas di video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Arduino. Yang pertama, microcontroller adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya terkandung sebuah prosesor atau memori jumlah kecil RAM, program memori atau keduanya, dan pelengkapannya input-output. Dengan kata lain, mikrometer adalah suatu alat elektronika digital yang memiliki pemasukan dan keluaran serta kendali dengan program yang sebelumnya dibaca dan menulis data. Microcontroller merupakan chip komputer yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik yang banyak komponen pendukungnya seperti IC/TTL dan CMOS, dan juga direduksi dan diperkecil dan akhirnya dapat dikendalikan oleh microcontroller tersebut. Pertanyaan selanjutnya yakni apa kelebihan dan kekurangan dari Arduino. Untuk kelebihan sendiri, Arduino memiliki 4 kelebihan menurut saya, yakni yang pertama yakni memiliki slot USB, yang kedua memiliki modul yang tersedia sebuah yang sudah siap pakai, yang ketiga disediakan berbagai library yang siap kita gunakan untuk bereksperimen, yang keempat yakni tidak perlu chip programmer, dan yang kelima yakni sudah terdapat syarat GPS, Ethernet, dan SD card. Selanjutnya yakni kekurangan dari Arduino. Menurut saya yakni ada 4 jenis kekurangan dari Arduino, yakni yang pertama adalah memiliki kode hex terbilang besar bila kita bandingkan dengan microcontroller Pro. Yang kedua yakni kesalahan fuse bit sering terjadi sewaktu memproses bootloader. Yang C yakni program lama harus kita modifikasi bila ingin mengubah atau menambahkan instruksi. Yang keempat yakni ruang penyimpanan flash berkurang seiring dengan sering kita pakai. Yang kedua yakni ada power atau power jack. Papan Arduino juga dapat diberikan oleh colokan catu daya secara langsung dari sumber daya AC dengan menghubungkan ke barrel jack yang tersedia. Koneksi maksimal yang dapat diberikan pada Arduino maksimal yakni 12 volt dengan range arus maksimal 2 ampere agar regulator tidak panas. Yang ketiga yakni ada voltage regulator. Fungsi dari voltage regulator adalah untuk mengendalikan atau menurunkan tegangan yang diberikan pada papan Arduino dan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen-elemen lainnya. Yang keempat yakni ada crystal oscillator. Jika mikrometer dianggap sebagai sebuah otak, maka kristal adalah jantungnya karena komponen ini menghasilkan detik-detik yang dikirim pada mikrometer agar melakukan operasi untuk setiap detiknya. Kristal ini dipilih yakni 16 juta kali per detik. Selanjutnya, kristal oscillator membantu Arduino dalam hal yang berhubungan dengan waktu. Selanjutnya yang kelima yakni Arduino Reset. Kita dapat mereset papan Arduino, misalnya memulai program dari awal. Terdapat 2 cara untuk mereset Arduino Uno. Yang pertama dengan menggunakan tombol reset 17 pada papan Arduino, yang kedua dengan menambahkan reset eksternal ke pin Arduino yang berlabel reset 5. Perhatikan juga bahwa tombol reset ini bukan untuk menghapus program atau mengosongkan mikrometer. Selanjutnya yang keenam yakni ada supply 3,3 volt output. Sebagian besar komponen yang digunakan papan Arduino bekerja dengan baik pada tegangan 3,3 volt dan 5 volt. Yang kedelapan yakni ada GND atau biasa disingkat dengan ground. Ada beberapa pin GND di Arduino, salah satunya dapat digunakan untuk menghubungkan rangkaian ground. Yang kesembilan yakni ada pin. Ini juga dapat digunakan untuk memberikan daya eksternal ke papan Arduino dari sumber daya seperti sumber daya AC. Yang ke-9 yakni ada pin analog, yakni
Papan Arduino Uno memiliki 6 pin input analog A0 sampai A5. Pin-pin ini dapat membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog seperti sensor kelembapan atau suhu dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroskop prosesor. Program ini membaca nilai sebuah masukan pin antara 0 sampai 1023, di mana hal itu mewakili nilai tegangan 0 sampai 5 volt. Yang ke-11 yakni yang ke-11 ada microcontroller utama. Di sini kita dapat menganggapnya sebagai otak dari papan Arduino atau IC atau integrated circuit. Pada Arduino sedikit berbeda antara papan Arduino yang satu dengan yang lainnya. Untuk microcontroller yang sering digunakan adalah ATMIL. Kita harus mengetahui IC apa yang dimiliki oleh suatu papan Arduino tersebut sebelum memulai pemrograman Arduino melalui Arduino IDE. Informasi tentang IC terdapat pada bagian atas IC. Untuk mengetahui konstruksi detail dari suatu IC, kita dapat melihat lembar dari IC yang bersangkutan. Yang ke-12 yakni ada pin ICSP. Kebanyakan pin ICSP adalah AFR, suatu header pemrograman kecil untuk Arduino yang berisi MOSI, ESCK, reset, FCC, dan GND. Hal ini sering berkunjung sebagai SPI atau spiral preheral interval yang dapat dipertimbangkan sebagai ekspansi dari output. Sebenarnya kita dapat memasang perangkat output ke master bus SPI untuk memungkinkan penggunanya untuk memprogram microcontroller secara langsung. Pertama, memulai bootloader. Umumnya menggunakan Arduino tidak melakukan ini sehingga ICSP tidak selalu dipakai walaupun disediakan. Yang ke-13 yakni ada LED indikator daya. LED ini harus menyala jika terhubung ke Arduino ke sumber daya. Jika LED tidak menyala, maka terdapat sesuatu yang salah dengan sambungannya. Yang ke-14 yakni ada TX dan RX LED. Pada papan Arduino kita dapat menemukan tabel TX atau transmit dan RX atau receive. Dan TX dan RX muncul di dua tempat di papan Arduino ini. Pertama di pin digital 0 dan 1. Yang ke-15 yakni ada papan I atau O digital Arduino Uno. Pada I dan O digital Arduino Uno memiliki 14 pin I atau O digital ataupun 6 pin yang menyediakan PWM atau Pulse Width Modulation. Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan sebagai pin input digital untuk membaca nilai logika 0 sampai 1 atau sebagai pin output digital untuk mengendalikan modul-modul seperti LED, relay, dan lain-lain. Pin ini yang variabel dapat digunakan untuk membangkitkan PWM. Yang ke-16 yakni ada RF atau merupakan singkatan dari analog reference. RF sendiri kadang-kadang digunakan untuk mengatur referensi eksternal antara 0 dan 5 volt sebagai batas atas untuk pin-pin input analog input. Yang keempat, jelaskan rancangan sistem kontrol otomatis pada kapal laut. Menurut saya di sebuah kapal terdapat sistem kontrol otomatis yang terdapat pada navigasi deck yang terdapat di dalam kamar mesin itu sendiri. Pada hakikatnya berfungsi mengontrol dan mengawasi seluruh komponen yang mendukung kinerja kapal. Salah satu bentuk pengawasan terdapat pada sebuah kapal pada saat berlayar, namun bentuk pengawasan distribusinya tergolong manual, yang dimana terdapat kru-kru untuk menjalankan sistem tersebut. Yang kedua, menurut saya juga ada sistem otomatis, yakni sistem kinerja mesin, pompa, dan aliran-aliran fluida di dalam suatu kapal, di mana jika kapal tersebut dihidupkan maka sistem tersebut akan bekerja terus-menerus yang saling berhubungan satu sama lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.